Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala wa nahwuhu an abi sa'idin al-khudri marfu'an indal khamsati wa fihi wa kana yaqulu ba'da at-takbir a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alhamdulillah, para jamaah rahimakumullah, para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diizinkan untuk bisa sama-sama kita duduk di dalam kita mempelajari kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan dari pembahasan kita pada pekan lalu, membahas tentang doa iftitah. Bahwasanya doa iftitah itu terbagi 3 kurang lebih. Ada yang panjang, ada yang sedang, dan ada yang pendek. Ya, kemarin sudah kita jelaskan, ada Allahu Akbar kabiro termasuk yang panjang, Allahumma ba'id baini termasuk yang sedang. Yang paling pendeknya adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu yang paling pendeknya. Ya, dan hukumnya membaca doa iftitah adalah sunnah. Ya. Lalu kita masuk kepada pembahasan selanjutnya setelah doa iftitah. Nah, itu di situ dianjurkan kita membaca ta'awudz, membaca a'udzu. Di sini dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbir mengucapkan a'udzu billahis samiil alim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzi, dari bisikannya. Wa nafkhih, dari tiupannya. Wa nafthih, dari gangguannya. Ya. Jadi disunahkan kita sebelum kita baca Fatihah baca a'udzu. Ustaz, saya nggak apa tuh bacaan yang itu gimana? Udah baca aja a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah sampai situ cukup. Jadi lafaz ta'awuz itu banyak. Ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada a'udzubillahis samiil alim. Macam-macam. Yang jelas esensinya, intinya kalau kita pengen dilindungi oleh Allah, baca tuh a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, memang kita akui musuh kita itu ada 2. Musuh yang paling kuat, yang paling susah dilawan adalah hawa nafsu. Itu paling susah. Makanya sampai para aulia, para ulama, mereka ngelawan nih hawa nafsu sampai mereka mati, hadirin. Bahkan kemarin kita ngaji kitab Hikam, ada salah seorang ulama kerjaannya ngelawan hawa nafsu. Itu saking ngelawan nafsunya, suatu hari terbetik di pikirannya untuk pergi jihad fisabilillah. Ya, kira-kira saya mau tanya, kalau jihad cakep enggak? Cakep. Luar biasa orang pergi jihad, ya, mengorbankan apa? Nyawanya. Cuman motivasi dia jihad, ya, itu adalah kalau dia jihad nanti dia nggak akan lagi ngelawan hawa nafsu. Artinya perjuangannya selesai. Ya kan, daripada sekarang dikit-dikit ngelawan nafsu, dikit-dikit ngelawan ya
musuh yang paling berat tadi, maka udah dah aneh pengen perang aja biar mati kelar urusan dah tuh. Udah langsung ke Allah udah gitu. Nah, karena dilihat niatnya seperti itu dan itu juga niat merupakan bagian dari nafsu, dia nggak jadi perang. Dia nggak jadi apa? Perang. Soalnya kalau perang juga karena hawa nafsu itu. Itu begitu luar biasanya orang mujahadah melawan hawa nafsu. Nah, ada lagi musuh yang kedua. Musuh yang dikatakan oleh Allah musuh yang lemah. Inna kaida syaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Nah, cuman biar kali lemah ini tipu daya setan, ini setan ini punya senjata. Dan senjatanya tadi, ya senjatanya kuat, itu masalahnya. Ya. Setan lemah, cuman senjatanya kuat. Ini yang berbahaya hadirin. Apa senjata setan? Yang pertama, setan punya senjata hawa nafsu. Yang kedua, senjatanya setan adalah lawan jenis. Kalau kita buat laki-laki perempuan itu. Nabi Adam begitu luar biasanya, begitu kuat imannya. Ditawarkan oleh iblis makan buah khuldi, nggak mau. Tapi begitu yang nawarin siapa? Bininya, istrinya, kena gak? Tuh. Pelajaran itu. Ya. Jadi kadang kita nggak mau nih, gara-gara bini kita nih, akhirnya mau nggak? Mau. Berapa banyak orang cuman gara-gara perempuan, gara-gara istri masuk kepada skandal korupsi itu. Ya. Makanya setan tadi lemah, cuman senjatanya kuat. Tuh. Maka kita nggak bisa pungkiri bahwasanya setiap saat setan selalu menggoda kita. Setiap saat, setiap waktu. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan dari segala penjuru itu hadirin. Setan godain kita. Ini lagi ngaji nih. Ada gak setannya? Ada. Ya. Ntar bilang di belakang tiang aja enak, nggak kelihatan ustadz, bisa tidur tuh. Coba bayangin nih. Padahal kan ngaji buat apa? Buat dapat ilmu. Udah ke masjid dulu, cakep banget udah ke masjid. Tapi pas di masjid dibisikin biar tidur. Ya. Udah ke masjid cakep tuh, dibisikin lagi no. Temenin no si fulan sono ajak ngobrol, ya ajak apa? Ajak ngobrol. Akhirnya ngajinya ngobrol. Makanya udah paling cakep di social distancing udah tuh. Ya. Ngajinya apa tuh? Jauh biar nggak ngobrol. Coba dah kita duduk nih ngaji berdua sebelahan nih ngobrol dah. Ustadz capek banget kayaknya habis main futsal apa dia tuh, nggak tahu dari kemarin kayaknya ngantuk terus misalnya begitu. Ada aja yang diomongin tuh kalau duduknya apa sebelahan. Makanya itu termasuk setan juga itu. Nah, itu hadirin. Jadi kita setiap saat ini butuh berlindung. Nah, yang unik dalam kitab Mizan Al-Kubra ini saya dapatkan salah satu kitab luar biasa. Jadi ulama berbeda pendapat tentang kapan kita baca a'udzu. Ya. Ulama pertama mengatakan baca a'udzubillah dalam sholat cukup satu kali di awal mula rokaat pertama. Allahu Akbar, iftitah, a'udzu. Entar rokaat kedua nggak usah, rokaat ketiga nggak usah, rokaat keempat nggak usah. Cukup a'udzu di kapan? Pertama. Nah, ada pendapat termasuk ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ta'awuz atau a'udzu itu dibaca fi kulli raq'atin, setiap rakaat. Ya. Nah, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di sini menjelaskan kenapa sebab ada perbedaan pendapat tentang berapa kali baca ta'awuz. Yang pertama, pendapat yang mengatakan orang sholat cukup ta'awuz satu kali itu pendapat ya dari sisi pandang husnuzon. Ya, jadi husnuzonnya nih kalau orang sudah baca satu kali itu cukup melindungi dia pada seluruh rakaat. Ya.
Kita kan sholat Allahu Akbar. Nah suka tuh muncul lintasan-lintasan pikiran. Nah itu dari mana itu? Sumbernya alladzi yuwaswisu fi setan. Siapa yang nama setannya? Ya, namanya Khannas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Apa itu khannas, Ustaz? Khannas itu artinya setan yang bersembunyi. Ya. Jadi ini setan luar biasanya, dia ngumpet hadirin. Seakan itu bisikan dari hati kita, tapi sebenarnya itu adalah bisikan dari setan. Ya. Itu khannas. Kerjaannya yuwaswis fi sudurin nas. Nah, maka ada ulama mengatakan cukup rakaat pertama baca insyaallah 2 3 4 terlindungi. Nah, tapi tidak dengan pendapatnya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan baca ta'awuz kudu ya sunnahnya di setiap rakaat. Ya. Setiap rakaat. Kenapa? Ya ihtiyat ya. Sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, coba bayangin kita baca auzu di dalam sholat, bukan cuma sekali atau 4 kali. Sebelum sholat kita ngapain? Auzu juga kan? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini kalau kita kupas, kita bedah maknanya. Rabbi, ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu min hamazat, dari bisikan setan. Ya. Ada orang nanya, Ustaz, kalau Nabi ada bisikan setannya nggak? Nah, ini yang baca siapa ini? Rasul. Yang baca Nabi Muhammad SAW. Apakah ketika Nabi baca ini setan hadir? Kata ulama, kata Syekh Abdul Wahab, para nabi, para rasul pun diganggu setan. Ya. Jadi bukan cuma kita yang diganggu setan, siapa? Nabi dan rasul juga diganggu setan. Cuman bedanya nabi maksum, terjaga, selamat. Kalau kita nggak ada jaminan. Makanya Nabi Yusuf udah dikunciin sama Siti Zulaikha dengan 7 lapis pintu yang terkunci, nggak ada yang tahu kalau dia berzina, tapi Nabi Yusuf dilindungi sama Allah. Selamat gak? Kalau kita, wallahu a'lam. Nggak dikunci aja kita buka kuncinya, lagi mana dikunci dari luar aja, ya kan? Nggak dikunci, kita samperin tuh maksiat. Kita telepon, kita WA, hadirin tuh. Lagi mana kita di posisi Nabi Yusuf ini? Masya Allah. Makanya penting kita berlindung kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazat, dari bisikan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Yang kedua, kita minta jangan sampai setan hadir dalam sholat kita. Ya. Termasuk, maaf ya, termasuk orang yang termasuk setan juga. Orang yang gangguin kita sholat termasuk setan. Ya. Termasuk setan orang yang gangguin kita sholat. Contoh, Allahu Akbar. Ini misalnya nih ya, contoh aja. Bini kita narik-narik, bang, sholatnya ntar aja bang. Sini sama aku dulu, sini di belakang tuh. Siapa tuh narik baju? Setan. Pas Allah, pas ini termasuk setan nih. Ya. Apa tuh setan? Dari pagi nongkrong jam 7 sampai jam 11, handphone nggak bunyi, Gojek sepi. Mau johor 5 menit lagi udah di masjid tuh, lagi duduk di masjid nih, bunyi tuh. Itu namanya apa tuh? Setan. Setan apa? Setan gepeng namanya tuh. Kira-kira orderannya kita ambil apa enggak tuh? Ya kan? Setan itu. Ya. Jadi kata ulama, setan itu bukan zat, setan itu sifat. Ya. Maka sifat itu menempel kepada manusia, manusia juga sama setan. Kalau sifat itu nempel sama jin,
Jin juga bisa jadi setan. Jadi setan itu bukan sekedar apa? Ya, jin, tapi manusia juga bisa menjadi apa? Syaitan. Secara bahasa, syaitan itu adalah jauh. Jadi ketika orang sedang jauh dari Allah, nah kelakuannya kayak setan, hadirin begitu ya. Nah, jadi kita baca auzubillah, kita berlindung kepada Allah ya, baik sebelum sholat, pas ketika sholat, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, bahkan sampai selesai salam kita berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ya. Kapan kita berlindung setelah sholat? Nah ini dia. Ya. Kita kalau habis sholat, rapi sholat, biasanya kita pulang dari masjid, kita ngelihat ada orang yang nggak sholat, betul? Itu ujian bukan? Ujian. Ya. Bisa jadi dibisikin sama setan tuh. Emang ente deh yang paling soleh, yang lain kalah sama ente. Emang ente dong yang paling bener tuh. Muncul ujub, muncul sombong. Auzu lagi tuh. Ya. Makanya kita ya tadi nggak bisa lepas dari yang namanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan baca Quran disunahkan bismillah. Semua ayat illa surat At-Taubah atau surat Baroah. Tapi yang unik ya, bismillah nggak sunnah. Bahkan dia mengatakan haram. Tapi auzu tetap disunahkan tuh ya. Penting nggak auzu? Penting ya. Makanya itulah ini gambaran ya. Kalau kita sekedar menganggap nggak auzu juga nggak apa-apa, jangan disepelein ini amalan auzu. Jangan pernah menyepelekan sunnah Nabi sekecil mengucapkan auzubillah ya Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Nabi Yusuf udah berzina dengan Zulaikha. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Rasul sudah ya jatuh ke dalam kebinasaan. Semua karena Allah, udah auzubillah. Mereka maksum, Nabi maksum, kita enggak. Gitu. Yang maksum aja masih baca auzu, apalagi yang tidak maksum. Hadirin rahimakumullah, ya itulah makna auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Lanjut ke hadis yang selanjutnya diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bit takbir wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin wa kana idza raka'a lam yuskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nah, ini masuk kepada sifat salat lagi. Kata Sayyidah Aisyah, ini istrinya Rasulullah, beliau melihat bagaimana Rasul sholat. Ya. Jadi ada kemungkinan ini sholatnya sholat sunnah. Ya. Ini sholatnya sholat apa? Sunnah. Karena yang dilihat sama Sayyidah Aisyah adalah Rasul sholat di rumahnya, gitu. Ya. Apa kata Sayyidah Aisyah? Rasul kalau sholat itu pasti mulainya dengan takbir. Dari beberapa riwayat yang sudah kita baca, nggak pernah Rasul sholat tanpa takbir, sehingga ulama menjadikan takbir itu sebagai rukun. Yang kedua, wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin, dan membaca alhamdulillah. Tadi saya mau tanya, ini sholat apa tadi? Wajib apa sunnah? Sunnah. Kok Siti Aisyah dengar bacaan Fatihahnya Nabi? Berarti bacanya kedengeran apa enggak? Kedengeran. Tapi kan sholat sunnah kencang apa pelan suaranya? Pelan. Tapi kok Siti Aisyah dengar? Nah ini, dari sinilah ulama mengambil istimbat yang namanya rukun qauli wajib diperdengarkan minimal untuk dirinya sendiri. Ya. Makanya Siti Aisyah dengar bacaannya Nabi karena itu. Jadi nggak di dalam hati, nggak juga pelan sampai dianya nggak dengar, enggak. Tapi bacanya pelan, cuman masih kedengeran. Ya, itu namanya ya bacaan atau rukun qauli. Ya, jadi diperdengarkan untuk dirinya. Wa kana idza raka'a. Nah, ini Nabi kalau ruku
ya, lam yuskhis ra'sahu, tidak mengangkat kepalanya. Mana yuskhis maknanya mengangkat, enggak begini. Walam yusawibhu, enggak juga terlalu nunduk, enggak ngangkat, enggak nunduk. Walakin baina dzalik, akan tetapi tengah-tengahnya antara itu, ya, lurus. Ini yang sempurna. Walaupun kata ulama dalam kitabnya paling minimal ruku adalah di mana tangan sampai menyentuh dengkul, itu sah, ya. Cuman kemarin kita bahas tuh di kitab Ihya, ya. Jadi kenapa sih ulama fikih ngebahas nih, misal contoh basuh rambut minimal sehelai, nih ruku minimal ngentuk dengkul. Apa ulama begitu? Jawabannya enggak. Mereka enggak begitu. Mereka wudunya enggak satu-satu, enggak. Mereka rukunya enggak begini, enggak. Mereka sempurnakan. Sebagaimana Rasulullah shallu kama ra'aitumuni usolli. Rasul gimana wudunya? Semua, ya semua. Cuma mereka membatasi, nih kalau ada orang wudu setengah ya sah, gitu doang. Mereka nggak mengamalkan, ya. Jadi para orang-orang soleh, para a'immah al-mujtahidun tidak mengambil rukhsah, ya. Mereka selalu mengambil azimah, hukum asal. Itu hebatnya para aulia-aulia. Mereka nggak sekedar rukuk begini sah, mereka begini, enggak. Mereka sempurnakan. Kalau bahasa kata nengok nih, kita salam nih, assalamualaikum warahmatullah, begini doang sah. Cuma mereka nggak begitu, mereka betul-betul nengok sampai kayak Rasulullah. Itu bedanya sahabat, ya, bedanya ulama dengan kita, ya. Wa kana idza rafa'a minar ruku', dan apabila bangkit dari ruku' lam yasjud, nggak langsung sujud. Hatta yastawiya qa'iman, sampai diri dulu tegak lurus, ya. Padahal sebenarnya nih sholat diri, sujud sebenarnya langsung sujud, diri ruku sebenarnya langsung apa? Sujud. Sebenarnya langsung sujud. Cuman ini ada rahasia, kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Kenapa sih orang i'tidal dulu? Ya. Kalau bahasa katanya gini, perpindahan hal. Namanya perpindahan hal dari satu makom ke makom yang lain, itu butuh jedah atau istirahat, ya. Kita ini kalau jalan misalnya nih, tujuannya Jakarta, Madura, Bali misalnya gitu. Kadang-kadang kalau kita langsung Jakarta, Madura, Bali capek. Jakarta di Madura istirahat. Entar habis dari Madura istirahat langsung ke mana? Ke Bali. Habis Bali ulang lagi itu. Jadi kalau kita liatin nih, kan kita sholat diri itu. Kemarin kan kita bahas ya, sholat itu 3 perjalanan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Aqsa, Aqsa ke Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. 3. Diri itu intinya, ya. Nah, ke ruku, antara ruku dengan sujud dijedah pakai apa? Tidak. Ya. Sujud ke sujud yang kedua dijeda dengan duduk di antara 2 sujud. Maka bisa kita katakan i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud itu jeda istirahat kita, ya. Jeda istirahat. Makanya bacaannya beda, ya. Bacaannya beda. Ya. Nah ini, jadi kenapa nggak langsung sujud? Kayak tadi istirahat dulu. Itu. Nah. Wa kana idza rafa'a minas sujud, dan Rasulullah kalau bangkit dari sujud lam yasjud, tidaklah sujud, hatta yastawiya jalisan, sampai tegak ia duduk, ya. Makanya kalau ada orang sujud begini hadirin, belum sempurna duduk langsung sujud lagi nggak sah. Harus yastawiya. Yastawiya itu maknanya lurus, sawa maknanya lurus. Harus lurus dulu baru sujud. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini tahiyata, dan beliau selalu, ya, mengucapkan atau berkata dalam setiap 2 rakaat tahiyat. Nah, 2 rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat. Maka dinamakan tahiyat pertama namanya tahiyatul, ya, ula. Yang kedua tahiyat tsani atau tahiyat akhir. Nah,
wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibul yumna. Kebiasaannya Rasulullah kalau sholat ketika duduk, Nabi rebahkan kaki yang kiri dan Nabi tegakkan kaki yang kanan. Ini namanya duduk iftirash. Ya. Sudah maklum dah ya, sudah maklum. Nah, ini dia hadirin, saya contohin dah ya. Kita kalau duduk sholat, ini dalam riwayat ya, itu cuman begini doang hadirin. Yang pertama duduk seperti ini yang paling afdol ya. Ini yansibul yumna ya, dan menidurkan yang kiri. Lalu yang kedua ya, seperti ini. Nah, ya. Ini nanti namanya ik'a namanya ya. Tuh. Jadi begini. Nah, namanya begini ya. Nah, nggak ada yang begini hadirin. Ini nggak ada yang begini nih. Ini nggak ada yang begini ya. Kelihatan yang samping? Narok kaki kanan di atas kiri, ini nggak ada riwayatnya. Dan kalau kita mengerjakan itu, ya berarti kita menyalahi sunnahnya Rasulullah. Dan orang-orang yang tidak sama dengan Rasul, para aulia mereka itu semua taubat kalau mereka sholatnya nggak sama sama Rasulullah. Ya, nah di sini dikatakan wa kana yanha an uqbatis syaiton, dan Rasul melarang cara duduk seperti duduknya ya syaitan. Gitu. Bagaimana? Ya, caranya begini. Ya, dikatakan di sini dalam syarahnya. Ya. Ini contohnya gini ya hadirin. Nih, kaki kanan, kanan sama kiri gini tuh. Ya. Dalam riwayat bahkan sampai tangan-tangannya ke bawah. Nah kalau saya nggak bisa dah ya. Kalau orang kurus bisa tuh, ya. Atau begini hadirin, ini dilarang nih. Sholat dengan tangan ada tangan nyender di sini. Ya. Sholat, cuman tangan nyender di sini, itu dilarang. Ya. Misal kata kita ada bisul, misalnya, contoh kan orang sering bisulan. Karena bisul di kanan, akhirnya begini dia tuh. Ini jangan taruh tangan di sini, mending duduk begini hadirin, udah. Ya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Rasulullah. Ini namanya ik'a, ini yang boleh. Yang nggak boleh kaki kanan di kanan dan tangan nanti begini. Gitu. Jelas hadirin ya? Tuh. Nah, itu termasuk duduk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian wa yanha an yaftarisha ar-rajul zira'aihi iftirasyas sabu'i. Dan ya, Rasulullah melarang seorang itu sholat ya dengan cara seperti hewan buas ya. Jadi kalau orang sujud ya, itu jangan sujudnya tangannya begini. Coba lihat ya, tapi tangannya begini. Ya, kan ada orang, maaf ya, saya contohin aja lah. Ini memang perlu contoh. Sujud tangannya begini hadirin. Tangannya ke bawah. Dengkul siku ngentuk ke sini, itu nggak boleh. Yang sunnah diangkat, dilebarin. Ya. Posisi tangan sejajar dengan kuping atau sejajar dengan apa? Dengan pundak. Jadi begini. Ini satu contohnya pundak. Nah ini kuping. Dilebarin. Ya. Bukannya tadi apa? Bukannya begini. Pernah nggak lihat orang sholat begini yang begitu? Nah itu kayak ya, maaf ya, kayak anjing. Kayak apa tuh? Anjing. Anjing begitu tuh kalau duduk tuh, begitu. Makanya Nabi ngelarang sholat jangan kayak anjing. Nauzubillah. Dalam hadis yang lain, i'tadilu fis sujud wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatul qalb. Jangan kalian bentangkan tangan kalian seperti anjing membentangkan tangannya begini. Tapi diangkat. Ya. Bagaimana Ustaz kalau ada orang sholatnya begini? Nah, sah nggak sholatnya? Ya sah. Ya, kita ngomong sah ya sah. Cuman dibenci. Ya hindari segala macam bentuk sholat. Nah ini pertanyaannya, bentuk sholat yang dibenci. Nah ini pertanyaannya gini. Ya. Kalau ada orang sholat ya, menyalahi yang diajarkan Rasulullah, sah nggak sholatnya? Jawabannya sah dengan syarat
ya, dengan syarat dia itu masih dalam koridor. Contoh, nih, orang ruku hadirin. Saya mau tanya. Dia ruku, Allahu Akbar. Tangannya begini. Sah nggak kira-kira tangannya begini? Sah. Karena megang dengkul sunnah. Nah, cuman pemahaman kita, ya, kalau dibilang sunnah, nih, kalau orang dulu dibilang sunnah dikerjain. Sunnah nih dikerjain. Kalau orang sekarang dibilang sunnah ditinggalin. Sunnah ini begitu, ya. Ayo sedekah, ya. Yang punya duit sunnah dah. Sunnah nih, udah sunnah ini. Kan begitu ya. Makanya tadi orang-orang soleh nggak mau mereka itu sholatnya beda sama Nabi. Ya. Kenapa kok begitu? Karena mereka takut dengan yang namanya bid'ah. Ini ingat ya, jangan anti kata bid'ah. Ingat, kita ini kan gara-gara Wahabi nih, jadi kalau sama bid'ah kayaknya anti, bid'ah lagi. Enggak, kita ini bukan orang yang anti sama bid'ah. Ya. Jadi para ulama itu mewanti-wanti jangan sampai kita ngerjain bid'ah dalam sholat. Makanya seukuran kita naruh tangan aja kudu ada hadisnya. Ya, kudu ada hadisnya atau ada dalilnya gitu. Karena segala bentuk gerakan sholat itu harus mirip sama Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli itu. Wa kana yahtimus sholata bitaslim, dan Rasulullah SAW menutup sholatnya dengan mengucapkan salam. Ini juga sama dikatakan di sini fihi dalilun. Ini merupakan dalil liman qala, buat orang yang mengatakan innat taslim ruknun min arkanis shalah, merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Wa hadza madhhabus Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, dan pendapat Imam Ahmad, ya. Nah, tapi kata Abu Hanifah di sini at-taslimu sunnatun. Kata Imam Hanafi, salam hukumnya apa? Sunnah. Cuman 3 mazhab mengatakan salam rukun sholat. Bahkan ada bahkannya. Di dalam kitab Matan Ghayah wa Taqrib ada satu rukun yang orang sering lupa. Cuman ini khilaf di kalangan ulama, yaitu niat keluar dari sholat. Ya. Jadi niat dalam sholat ada 2. Yang pertama niat masuk sholat, usolli fardhu zuhri ketika takbir. Yang kedua niat keluar. Kapan niat keluar? Pas salam, assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati saya niat keluar dari sholat. Ya. Cuman rukun yang niat keluar ini ulama tidak sepakat. Mau dipakai boleh, enggak juga enggak masalah. Kalau dipakai lebih cakep. Ya. Tuh. Karena ada orang yang namanya sholat itu kadang main keluar aja, main salam. Ada yang mengatakan nggak perlu niat karena salam juga sudah termasuk niat membatalkan sholat. Ya. Makanya kalau kita lagi sholat Allahu Akbar, terus kita langsung assalamualaikum, batal tuh. Ya. Orang masih baru diri begini langsung assalamualaikum, batal. Ya, tuh. Nah, ini masalah salam ya. Jadi demikian tuh ya hadis yang kita baca tadi. Ada beberapa larangan. Yang pertama tadi apa? Larangan ik'a. Ya. Larangan ik'a. Ya. Apa ik'a tadi? Duduk dengan kaki yang dilipat dengan tangan yang memegang ke bawah. Ya. Pernah nggak lihat sih ada orang sholat begini tangannya ke bawah gini? Nah, itu makruh ini. Mungkin udah capek banget kali dia begini gitu. Tahiyat. Ini makruh ini. Kalau emang nggak kuat, udah lurus saja begini. Karena dari 4 mazhab. Ya. Imam Syafi'i mengatakan rakaat pertama itu iftirash, ya tahiyat awal afwan. Tahiyat akhir tawarruk miring. Imam Syafi'i yang kita amalin. Adapun Imam Hanafi mengatakan semuanya apa? Iftirash, begini semua. Tuh. Sampai akhir begini. Adapun Imam Malik miring semua, begini semua.
Ya. Makanya kalau kita lihat ada orang sholat rakaat pertama miring, rakaat kedua miring gitu, rakaat ketiga miring. Mazhabnya apa? Nah, Maliki. Itu ya. Tuh. Jadi cuman 3 ya. Lurus miring ya. Lurus yang terakhir miring gitu ya. Ustaz ada tuh orang sholatnya sila, gimana sholatnya sila gini? Itu keselio kakinya nggak bisa duduk. Nah ini penting banget ini ya. Kita tahu jangan sampai kita nanti gampang menyalahkan orang lain. Nah, lalu hadis yang selanjutnya an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Nabi kalau itu sholat beliau angkat tangannya sejajar dengan pundak. Mana sudah kita bahas ya. Apabila mulai sholat. Wa idza kabbara liruku ya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Nah, Nabi angkat tangan satu yang pertama ketika mulai angkat tangan. Yang kedua, kapan Nabi angkat tangan? Ketika pengen ruku. Allahu akbar. Yang ketiga, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku. Apabila bangkit dari ruku. Berapa kali itu? 3. Takbir pertama, takbir pengen ruku, takbir setelah ruku. Angkat tangan tuh 3. Ya. Nah, ditambahkan lagi dalam riwayat yang lain, angkat tangan kapan? Ketika bangun dari tasyahud. Jadi total angkat tangan itu berapa kali? 4. Takbiratul ihram. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hukumnya angkat tangan? Kalau takbir jelas rukun, angkat tangannya apa? Ulama mengatakan sunnah. Ya. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai angkat tangan, Allahu akbar, biasa. Ya. Karena angkat tangan apa? Sunnah. Tapi kembali lagi, kalau orang dulu sunnahnya dikerjain, gitu, begini aja langsung tuh itu. Angkat tangan kita. Apa sih makna angkat tangan? Ini Syekh Abdul Wahab membahas. Apa sih makna angkat tangan? Kata beliau, angkat tangan itu adalah isyarat ya kalau kita pengen berjumpa dengan Allah. Kita nih lihat polisi kebakar. Tolong dimatiin lampunya ini. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, kalau kita angkat tangan seperti ini, nah itu sama kalau kita ya, kalau polisi ngadap bosnya. Siap komandan, nah gitu ya. Itu kata beliau tuh. Ya. Jadi ketika kita sholat, kita kasih isyarat, ya Allah, ya saya menghadapmu ya Allah. Ya kayak kita ketemu orang, kan kalau kita ketemu orang, nah gitu, kita hormat, gitu. Nah itu begitu. Ya, makanya dianggap simbol penghormatan. Allahu Akbar. Tuh. Ya. Adapun posisi seperti ini simbol penghambaan. Ya. Jadi biar kita paham nih, selama ini kan kita cuma sekedar belajar pokoknya takbir, Allahu Akbar. Enggak, ternyata ada maknanya. Ya. Makanya kalau kita belajar makna sholat, kita lebih bisa menghayati sholat. Ya. Bagaimana bisa sholat menjadi tanha anil fahsya wal munkar kalau nggak paham maknanya? Bahkan kemarin saya katakan begini, zikir adalah ilaha illallah, ada Allah. Ya. Kenapa la ilaha illallah? Ini zikirnya orang umum, orang awam bacanya la ilaha illallah. Kenapa? Kata Syekh ya Abdul Wahab Syaroni, zikir la ilaha illallah itu zikir manfi namanya. Ya, nafi wal isbat. La, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Itu zikirnya orang awam. Kita yang mana aja bacanya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus begitu.
Nah nanti ketika hati kita udah nggak ada hasrat duniawinya, udah bisa ngontrol hawa nafsunya, baru zikir kita apa? Allah, Allah. Udah langsung Allah. Kenapa? Udah nggak pakai la lagi. Makanya orang kalau udah zikirnya Allah, 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 itu udah tinggi makomnya itu. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW suatu hari Nabi lagi tidur di bawah pohon. Nabi gantungkan pedangnya. Tiba-tiba datang orang A'rabi, orang Badui datang ngambil pedang Nabi, dibuka, dihunuskan kepada Nabi. Dipanggil, ya Muhammad, bangun. Rasul bangun. Kata ini orang Badui, man yamna'uka minni? Siapa yang bisa mencegahmu dari aku? Kata Rasul, Allah. Bergetar tangan tuh Badui. Rasul cuma ngomong apa? Allah. Ya. Bergetar, jatuh, diambil ame Nabi, dibalikin ame Nabi. Sekarang siapa yang mencegahmu dari aku? Apa pelajarannya tadi? Kita mesti pahami itu. Kenapa zikirnya la ilaha illallah? Kenapa ini Allah? Ternyata ada rahasianya. Ya, mungkin selama ini belum pernah diungkap, belum pernah diajarkan. Nah, maka kita buka. Ya. Jadi kalau bahasa kata kita belajar di awal, emang betul. Udah ikutin dulu dah. Sholat ya begini, tangannya begini. Entar pada saatnya, nah kita pelajari itu kenapa mesti angkat tangan. Ya. Jadi ketika kita angkat tangan, kita bayangkan kita sedang menghormati Allah, bentuk penghormatan kita sama Allah. Ketika kita sedekap, kita bayangkan kita adalah seorang hamba yang sedang berada di hadapan Allah. Makanya ketika kita sedekap begini, apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar kabiro. Allah yang paling maha besar. Berarti kita apa? Kecil. Sudah selesai. Itu namanya ya bentuk simbolis. Nah, dalam riwayat yang lain dari Wa'il bin Hujr, qala yang mengatakan shallaitu ma'an nabi, aku pernah salat bareng Nabi. Fawadu ayadahul yumna ala yadihil yusra. Nabi letakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ala sadrih, di atas dadanya. Nah, ini dia. Apa makna di atas dada? Orang-orang teman-teman kita ya dari kalangan Salafi, kita katakan ya kasarnya Wahabi lah ya kasarnya ya. Itu mereka memahami hadis ini tekstual, ditaruh tangan di atas dada ya begini. Ya. Ini sering banget nih. Ini orang kelompok memahami hadis tekstual. Rapatkan softnya, rapat begini. Kan nggak mesti begini. Ya. Itu tekstualnya. Ya. Nah ini apa maknanya? Lebih kurang kata ulama ada 3 cara sedekap dari 4 mazhab. Yang pertama, al-wad'u tahta sadr wa fawqa surrah, meletakkan tangan di bawah dada dan di atas pusar begini, lurus. Pernah kita ajarkan kemarin ya, cara ngukurnya pakai kelingking. Kelingking masukin pusar, tempel di tengah pusar, taruh tangan begini. Ya, taruh di sini. Nah, ini tengah-tengah. Ya. Nah, ini ya, meletakkan tangan yang tadi tuh ini mazhab Imam Syafi'i. Ya, dalam kitab lain disebutkan agak diarahkan ke kiri sedikit gitu. Ya. Cuman jangan kiri banget, jangan begini banget. Kalau begini banget asam lambung naik nih. Kiri dikit aja, jangan banyak. Ada pertanyaan, Ustadz kalau terbalik gimana? Tangan kiri di atas, tangan kanan di bawah. Namanya khilafus sunnah atau khilaful aula. Ya, menyalahi yang sunnah. Apa hukumnya? Sejenis makruh. Sejenis. Kalau makruh ada larangannya, kalau khilaful aula enggak. Ya. Cuman kalau para aulia tadi tobat, nggak mau begini dia, anti dia. Pokoknya harus sama Nabi. Gitu. Lalu yang kedua, al-wad'u tahta surrah, meletakkan tangan di bawah pusar begini. Ya, saya contohin ya, mungkin nggak kelihatan dulu. Jadi Allahu Akbar di bawah pusar, ini pusar di bawah sini. Ya, ini mazhab Hanafi dan Hambali di bawah sini. Ya, ini bukan lagi santai, bukan itu. Ya. Oh, Ustaz santai banget, salat bukan. Sama kembali lagi. Kalau kita begini.
Ada yang begini, sama maknanya penghambaan. Di depan seorang tuan kita begini tuh. Ya. Kan macam-macam makanya ya Nabi salam. Ada yang begini kan? Alaika. Ada yang begini. Ya Rasul salam. Ada yang begini. Tergantung yang mana ya, yang kita serak. Kalau lagi maulid, kalau sholat ikutin mazhab. Begini sama begini atau begini. Ya, ada lagi atau begini. Nah, ini mazhab satpam itu. Istirahat di tempat itu. Enggak ada. Sholat harus ngikutin siapa? Nabi, nggak boleh ngarang-ngarang. Ustadz, saya kalau depan bos saya ya saya begini gitu. Nggak boleh. Harus ngikutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua tadi ya, taruh di bawah. Yang ketiga irsal namanya. Irsal, ngelurusin. Tuh. Ya. Nah, adapun tentang masalah meletakkan tangan cuma 2 pendapat, nggak ada yang sampai sini. Tuh. Ya. Nggak ada yang begini. Apalagi maaf ya, begini. Tangannya begini gitu. Ya. Ini kayak timnas begini jatuhannya tuh gitu. Nggak ada yang begini, nggak ada. Mazhab cekek. Coba lihat, ini kitab yang ngomong, bukan saya ngomong, kitab yang ngomong ini. Ya, makanya kembali lagi, udah kita nggak usah ya bikin aliran baru, udah ikutin ulama selesai. Bahkan dikatakan dalam kitab Bughya al-Mustarsyidin, pintu ijtihad udah ketutup, udah kita nggak usah lagi beristihad, udah ulama udah bahas semuanya tuh, tinggal ikutin doang, udah. Kalau mau berijtihad, kalau mau nih ya dalam urusan yang kontemporer, masalah jual beli itu banyak ijtihad baru. Apa hukumnya COD? Apa hukumnya Shopee Pay Later? Apa hukumnya main apa tuh Galatama tuh? Apa hukumnya dia itu main apa tuh boneka capit? Itu yang begitu-gitu yang ulama dulu nggak bahas, nah kita bahas sekarang gitu. Jangan masalah ibadah udah kelar udah. Ibadah sudah selesai pembahasannya, tinggal kita baca doang dari mulai Sapinah yang segini, syarahnya Kasyifa yang segini, syarahnya Baijuri yang segini, sampai Majmu' yang segini, udah kelar masalah sholat, udah tinggal kita baca doang kitab ulama itu. Cuman masalahnya yang segini kapan kelarnya gitu ya. Tapi insya Allah nih saya walaupun bacanya Bulughul Maram, rujukan saya yang segini-segini ya tuh. Nah itu jadi tentang meletakkan masalah tangan cuman ada 3 pendapat tuh yang wallahu a'lam bishawab. Udah bisa belum? Hah? Udah ya, 6 ya. Mungkin 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan boleh, yang mau nanya fadhol silakan. Fadhol.